Di sini kita akan memulai open root yang pertama. Nah, untuk memulai awal pembukaan file, kita yang pertama adalah menentukan satuan dan membuat workset yang terbaru. Dengan cara create workset, kemudian teman-teman bisa memberikan nama sesuai dengan nama proyek. Di sini saya buat menjadi modul FE sesuai dengan latihan yang akan kita buat, dan baru akan ngeklik dengan file baru atau new file. Kemudian file baru yang akan teman-teman buat ini disimpan sesuai dengan folder yang teman-teman udah siapkan. Di contoh ini saya siapkan di bahan modul. Kemudian teman-teman ketikkan nama filenya, karena di sini kita pertama akan membuat kontur, jadi kita namakan kontur 3D. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah tentukan sheet. Sheet ini sangat berguna karena akan menentukan gambaran. Untuk kontur teman-teman pilih sheet 3D. Kemudian klik open dan save. Nah, setelah teman-teman tadi membuat file baru, kemudian nanti akan ada proses. Setelah file bisa terbuka, teman-teman akan dilihatkan bahwa di sini ada berbagai macam tombol menu dan tombol toolbar dari open root. Nah, di sini ada menu home, terrain, geometry, corridor, model, detailing, drawing, production, drawing, and view. Nah, untuk kontur sendiri nantinya teman-teman akan di terrain. Nah, ini ada toolbar. Nah, untuk toolbar yang wajib teman-teman pakai, teman-teman bisa diklik standar, kemudian klik feature definition toolbar. Nanti akan menampilkan toolbar-toolbar yang teman-teman wajib pakai selama penggunaan. Kemudian ada Civil Aku Draw, teman-teman bisa aktifkan dengan cara ketik Civil pada tombol searching otomatis yang ada di sebelah kanan atas, Civil Aku Draw, kemudian teman-teman klik. Nah, nantinya setelah aktif teman-teman bisa memakai Civil Aku Draw ketika akan mulai penggambaran. Nah, selanjutnya adalah teman-teman mereferensikan file kontur dari file apapun, itu bisa berupa file DWG. Di sini contohnya kita menggunakan file DWG. File DWG ini berisi dengan garis-garis kontur yang berupa garis secara 3D yang nantinya akan dikonversikan agar bisa dibaca pada software open root. Teman-teman klik open untuk bisa membukanya. Setelah itu tunggu beberapa saat karena ada proses sedikit rendering di sini, sehingga memakan waktu yang cukup untuk bisa menampilkan atau mengolah file kontur tadi. Teman-teman bisa tunggu. Nah, terkadang filenya tiba-tiba masuk ya, tapi tidak apa-apa, langsung teman-teman oke aja dialog yang barusan muncul. Kemudian klik fit view untuk menampilkan kontur yang tadi baru saja dimasukkan. Nah, di minimize saja. Nah, setelah itu teman-teman drag semua garis kontur yang berdasarkan referensi file AutoCAD, kemudian klik menu terrain, klik from element sampai muncul kotak dialog from element. Pada feature tipenya teman-teman bisa pilih kontur dan edge metodenya none. Kemudian feature definitionnya existing triangle. Kemudian teman-teman klik kiri beberapa kali sampai processing selesai. Nah, jika sudah selesai, maka akan tertampil warna hijau seperti ini berupa garis-garis triangle buatan file open root. Garis-garis ini sebenarnya nanti teman-teman bisa atur apakah akan ditampilkan atau tidak dengan cara mengeklik file tepi, tepi garis, kemudian nanti ditahan sedikit lama, nggak keluar toolbar untuk pengaturannya. Nah, untuk file referensi teman-teman juga bisa sembunyikan, bisa teman-teman hide atau tampilkan. Di sini akan sembunyikan terlebih dahulu agar bisa lebih
bersih cara permukaannya. Terus teman-teman bisa juga tampilkan mayor kontur dan minor kontur. Nantinya garis mayor kontur dan minor kontur ini akan sesuai dengan file referensi atau file AutoCAD DWG yang teman-teman tadi referensikan. Kalau teman-teman lihat secara 3D, akan terlihat bahwa garis-garis ini membentuk garis-garis 3-dimensional. Jadi tidak hanya berupa garis X, Y saja, tapi dia mempunyai elevasi atau Z. Nah, dan teman-teman bisa atur apakah hanya akan dilihatkan secara 3D atau tanpa atas saja. Selanjutnya teman-teman juga bisa mengekspor file kontur yang teman-teman telah buat di OpenRoot ini dalam bentuk bisa DTM atau XML. Di sini saya contohkan untuk DTM. Kemudian disimpan pada folder yang teman-teman sudah siapkan. File DTM ini nanti fungsinya adalah agar teman-teman bisa membaca pada software lain apabila diperlukan file kontur berupa file DTM. Teman-teman beri nama, jika sudah teman-teman klik save, akan mengekspor. Itu tadi dalam pembuatan file kontur.